Bab 1072. Perguruan Rusa Putih, aku warrior yang sudah datang. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, ekspresi dewa ketiadaan berubah, dan dia berkata, kamu ini, bukankah sudah terlalu angkuh? Aku memang mau angkuh. Warrior yang menutup kedua matanya dengan perlahan, dia bukan orang yang tidak berotak, jadi tentu saja tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Saat ini, dia dan perguruan Rusa Putih tidak mungkin bisa berdamai lagi. Bahkan jika dia ingin berdamai, itu juga hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dan kemampuan fraksi hukum jauh melampaui perguruan Lautan Awan. Jika perang skala besar terjadi, perguruan Lautan Awan sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya dapat mencari bantuan dari luar. Siapa bantuan dari luar ini? Tentu saja fraksi Konfusianisme. Fraksi Konfusianisme dan fraksi hukum tidak berhubungan baik. Selama dia bergabung dengan fraksi Konfusianisme, maka dia akan bisa melawan fraksi hukum. Dan perguruan Lautan Awan yang lemah memiliki kualifikasi apa untuk bergabung dengan fraksi Konfusianisme? Tidak ada kualifikasi, dan sekarang, dia hanya ingin membuat kualifikasi. Henry Sang awalnya merupakan orang fraksi Konfusianisme. Oleh karena itu, di mata orang-orang fraksi Konfusianisme, perguruan Lautan Awan bisa dianggap sebagai cabang fraksi Konfusianisme. Justru karena itulah fraksi Konfusianisme selalu melindungi perguruan Lautan Awan selama ini. Jadi, dia membunuh orang fraksi hukum, pada akhirnya merupakan urusan internal perguruan Rusa Putih. Oleh karena itu, dia hanya akan membuat fraksi hukum marah, bukan merangsang emosi fraksi Konfusianisme. Dia bahkan percaya bahwa banyak orang di fraksi Konfusianisme pasti akan senang melihat orang-orang fraksi hukum menderita. Singkatnya, semakin kuat dirinya, maka akan semakin berharga, dan fraksi Konfusianisme lebih tidak akan membiarkan dirinya dan perguruan Lautan Awan mati. Dunia ini memang seperti ini. Selama kamu berharga, otomatis akan ada yang berinvestasi padamu. Kenyataan kejam atau tidak, itu semua tergantung pada kemampuan diri sendiri. Dewa ketiadaan melirik warrior yang, dan berkata, mengikutimu, aku merasa nyaliku semakin besar. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, 20 kepala orang diikat dengan tali. Fraksi hukum, bukankah kalian kejam? Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kejam. Warrior yang tidak memilih untuk terbang, melainkan membawa dewa ketiadaan dan Irenean pergi dengan jalan kaki dari jalan menuju panggung formasi pengirim. Nona muda, orang ini adalah orang gila. Di belakang wanita cantik, suara orang tua berjubah abu-abu itu sedikit bergetar. Tidak hanya membunuh orang fraksi hukum, dia bermain seperti ini sama saja dengan membuat seluruh fraksi hukum marah. Terlebih lagi, dalam sejarah, fraksi hukum tampaknya tidak pernah dipermalukan seperti itu oleh orang. Wanita cantik menatap bagian belakang warrior yang, setelah beberapa waktu, dia berkata, Paki, kamu kirim orang ke Kingzu dan kumpulkan semua informasi tentang orang ini untukku. Pemahaman kita terhadapnya masih terlalu sedikit. Orang tua berjubah abu-abu itu sedikit mengangguk, dan berkata, aku akan menangani masalah ini. Tapi, masalah judi, apakah benar-benar akan dibuka? Ya, lebih cepat lebih baik. Untuk dana, aku bisa mengerahkan 100.000 batu kecubung, itu mungkin masih jauh dari cukup. Suruh orang untuk mengirim surat ke nona muda kedua, katakan aku membutuhkan bantuannya. Dan ayahku, dana kamar dagang tidak dapat dimobilisasi,
jadi kita gunakan milik kita sendiri. Jika kali ini bisa menang, ayah setidaknya bisa menjabat sebagai ketua selama 20 tahun. Ujar wanita cantik itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika gagal, Pak Ki agak meragu. Jika tidak mengambil risiko bagaimana bisa kaya? Wanita cantik itu berkata, mereka yang meninggal di sini, setiap anggota keluarga berikan 500 batu energi tingkat tinggi, dan kelak, kamar dagang milik kita jangan pernah menerima orang-orang perguruan rusa putih. Selain itu, setelah memberitahu ayahku tentang masalah ini, minta dia untuk mengadakan pertemuan tetua untuk menekan sekolah perguruan rusa putih. Jika bisa melarang orang-orang perguruan rusa putih masuk ke kamar dagang Yunmeng kita itu akan lebih bagus. Aku akan segera melakukannya. Setelah tetua Ki selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Wanita cantik menatap bagian belakang warrior yang dan berkata dengan suara rendah, jika kamu menang, dan keluargaku bangkit, maka aku akan memberimu hadiah yang berharga. Irene An mengikuti warrior yang tanpa ada ekspresi di wajahnya. Dewa ketiadaan yang berada di sebelah kanan warrior yang, sudut bibirnya terus-menerus berkedut karena dia menyeret 20 kepala orang di tangannya. Sepanjang jalan, mata orang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menatapnya, itu membuatnya merasa tidak nyaman. Itu adalah murid perguruan rusa putih. Pada saat ini, di antara kerumunan, seseorang berteriak. Orang-orang langsung heboh. Kemudian terdengar suara orang lain lagi, itu memang dari perguruan rusa putih. Yang pertama adalah Dilukin, murid halaman luar di perguruan rusa putih. Aku kenal dia, sebelumnya dia dan aku berpartisipasi di ujian perguruan rusa putih. Dia, bagaimana kepalanya bisa dipenggal? Orang ketiga itu Bennett. Aku pernah ke dunia bangau putih, aku pernah melihatnya, bagaimana dia bisa? Murid-murid ini sepertinya berasal dari perguruan rusa putih fraksi hukum. Di lapangan, suara kengerian terus berlanjut. Segera, mata semua orang tertuju pada warrior yang. Siapa ketiga orang ini sebenarnya? Berani-beraninya mereka mempermalukan perguruan rusa putih seperti ini. Apakah mereka sudah tidak ingin hidup? Bodoh, mereka berani melakukan ini, tentu saja karena mereka memiliki kepercayaan diri. Hanya saja tidak tahu dari sekte mana mereka bertiga berasal. Istana Alam Baka, Sekte Wuzong, Ilmu Iblis, Sekte Jahat. Beberapa ini memiliki kekuatan untuk mencemooh perguruan rusa putih, tetapi mereka bertiga tidak seperti orang-orang dari beberapa sekte ini. Mungkinkah mereka dari 4 keluarga besar? Jangan sembarangan menebak, dilihat dari penampilan mereka, mereka sepertinya mau pergi ke dunia bangau putih, kita akan tahu jika kita mengikuti mereka bukan? Ayo pergi. Kemudian, orang-orang di belakang warrior yang dan yang lainnya semakin banyak. Tak lama kemudian, warrior yang dan yang lainnya tiba di panggung formasi pengirim. Kali ini tidak ada kesalahan yang terjadi. Setelah mereka bertiga masuk ke dalam formasi pengirim, segera, cahaya biru memancar keluar dari formasi pengirim dan membungkus mereka bertiga. Setelah beberapa saat, ketiganya menghilang di panggung formasi pengirim. Dunia Bangau Putih. Dunia Bangau Putih adalah dunia mandiri yang diciptakan oleh para Master Akademi Bangau Putih. Dunia ini seukuran negara Qingzhou, dengan populasi sekitar miliaran orang. Selain beberapa kekuatan tingkat berlian, kekuatan setara dengan tingkat berlian biasa, mereka akan membuka dunia sendiri, kemudian memungkinkan banyak orang untuk tinggal di dalamnya. Tujuannya tentu saja untuk mendidik orang berbakat. Kekuatan apapun membutuhkan orang berbakat,
hanya dengan ada orang berbakat yang tidak ada habisnya baru bisa memastikan bahwa kekuatan itu bisa makmur dan tidak akan menurun. Oleh karena itu, di dunia spiritual, selain bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan kekuatan lainnya, mereka juga bersaing untuk mendapatkan orang berbakat. Dan jika mereka bisa memperebutkan orang berbakat di Senzu di daratan tengah, tidak diragukan lagi, Senzu di daratan tengah pasti akan kacau balau. Oleh karena itu, banyak kekuatan berlian telah membuka dunia sendiri dan kemudian mendidik orang berbakat di dalamnya. Dengan demikian, bisa menghindari persaingan dengan orang lain, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya memiliki rasa kepemilikan. Entah berapa lama kemudian, warrior yang perlahan membuka matanya. Pada saat ini, mereka telah muncul di panggung formasi pengirim. Di depan mereka, ada sebuah kota. Kota Bangau Putih adalah milik perguruan Rusa Putih. Di sebelah warrior yang, Dewa Ketiadaan berkata, jika kita ingin pergi ke perguruan Rusa Putih, pertama-tama kita harus melewati kota ini terlebih dahulu, kemudian melewati Pegunungan Qingyun. Pegunungan Qingyun ini adalah jalan pencobaan dan digunakan sebagai ujian oleh perguruan Rusa Putih. Selama itu adalah warga dunia Bangau Putih, setelah melewati Pegunungan Qingyun ini akan berkesempatan untuk bergabung di perguruan Rusa Putih. Dapat dikatakan bahwa gunung ini adalah jalan menuju kemakmuran bagi penduduk dunia Bangau Putih, karena selama mereka melewatinya, nasib mereka akan berubah. Warrior yang melirik Dewa Ketiadaan, dan berkata, kamu tahu banyak tentang perguruan Rusa Putih ini. Dewa Ketiadaan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku telah memutuskan untuk datang, bagaimana mungkin aku sama sekali tidak memiliki persiapan? Oh iya, kota ini memiliki formasi yang dibuat oleh kaisar, bahkan jika itu adalah pendekar suci, mereka juga tidak akan bisa terbang. Seharusnya mengatakan, di seluruh dunia Bangau Putih tidak bisa terbang, jadi kita terpaksa ke sana dengan jalan kaki. Warrior yang mengangguk, dan kemudian berkata, ayo pergi, mari kita lihat orang yang disebut jenius oleh fraksi hukum ini. Begitu warrior yang selesai bicara, 4-5 sosok gelap tiba-tiba keluar dari kota. Kecepatan beberapa sosok gelap ini sangat cepat, mereka tiba di depan warrior yang dan yang lainnya yang berada pada jarak ribuan kaki dalam waktu kurang dari beberapa detik. 3 pria dan 2 wanita. Salah satu dari wanita tersebut adalah orang yang sebelumnya gagal dibunuh oleh warrior yang dan yang lainnya. Kelima orang itu melirik ke arah warrior yang dan yang lainnya. Pada akhirnya mata mereka tertuju pada tali di tangan Dewa Ketiadaan. Beberapa orang menatap mengikuti tali tersebut dan sampai di belakang Dewa Ketiadaan. Ketika melihat 20 kepala berdarah di belakang Dewa Ketiadaan, ekspresi mereka berlima langsung menjadi muram. Pria yang memimpin menatap warrior yang dan berkata, warrior yang, bukan. Harus diakui, kami memang sudah sedikit meremehkanmu. Kami tidak hanya meremehkan kekuatanmu, tetapi kami juga meremehkan keberanianmu. Lalu, warrior yang melihat ke arah pria itu. Kamu akan membayar harga setimpal untuk tindakanmu ini. Pria itu menatap warrior yang, dan berkata, fraksi hukum kami telah mengirim master ke Qingzhou. Jangan khawatir, sebelum kamu mati, kami tidak akan melakukan apapun pada kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan. Tapi setelah kamu tewas, kami akan membuat semua orang di kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan untuk menemanimu. Bagaimana? Kami baik padamu bukan? Haha. Kami akan menunggumu di perguruan. Selesai mengatakan itu, dia hendak pergi. Apakah aku sudah mengizinkanmu pergi? Pada saat ini,
suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan. Begitu warrior yang selesai bicara, pemecah langit di tangan Irenean langsung meluncur. Tombak itu berubah menjadi pelangi panjang dan dalam sekejap dan menancap ke dada pria yang tadi berbicara, dan pada akhirnya membawa pria itu terbang bersama di atas kota Bangau Putih. Mata pria itu terbuka lebar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya datang untuk mengatakan beberapa patah kata dan mati begitu saja. Dewa Ketiadaan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu berlagak? Akhirnya matikan." 4 orang yang tersisa sangat terkejut. Mereka hendak melarikan diri, dan pada saat ini, warrior Yang dan Irenean maju pada saat yang sama. Kemudian, konsep niat dari tubuh mereka berdua memancar, dan langsung menyelimuti ke-4 orang itu dalam sekejap. Di bawah tekanan dua konsepsi niat ini, satu wanita dari 4 orang tersebut langsung lumpuh ke tanah. Pada saat ini, beberapa cahaya pedang melintas di lapangan. Syuh 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 syuh. Kepala keempatnya langsung terpisah dari leher mereka, dan terjatuh ke samping. Ikat. Warrior yang melihat ke Dewa Ketiadaan. Dewa Ketiadaan melirik warrior yang sejenak, dan berkata, "Kalian berdua bergabung jika melawan langit." Saat berbicara dia sudah mulai mengikat beberapa kepala itu. Warrior yang tidak mempedulikan Dewa Ketiadaan, melainkan menatap ke arah langit. Setelah beberapa saat dia berkata, "Perguruan Rusa Putih, aku warrior yang sudah datang." Suaranya ditambah dengan energi hitam, dan menyebar ke kejauhan seperti guntur. Setelah tenang sejenak, wus wus wus, ratusan cahaya muncul di langit, dan cahaya-cahaya ini melaju ke arah warrior Yang dan yang lainnya. Aura yang begitu kuat, bahkan meskipun berjarak puluhan ribu kaki, warrior Yang dan yang lainnya juga dapat dengan jelas merasakannya. Ini benar-benar serius. Ekspresi Dewa Ketiadaan tampak serius. Bersambung.